Marcus Aurelius pernah menulis, ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup. Bernapas, berpikir, menikmati, mencintai dalam cahaya ini. Bagaimana kita dapat memupuk pagi hari yang selaras dengan apresiasi tabah terhadap kehidupan hari ini? Kami persembahkan sebuah pagi rutinitas yang berakar pada kebijaksanaan, ketabahan untuk mengatur suasana hari yang damai dan yang penuh tujuan sebelum kita mulai. Saya akan menghargai jika kalian subscribe video ini dan komen di bawah agar aku bisa membuat video aku selanjutnya. Filsafat tabah adalah pemahaman mendalam dan pengakuan akan sifat tidak kekal segala sesuatu setiap pagi sebelum dunia mulai hiruk-pikuknya ambil. Momen untuk membenamkan diri dalam kebenaran ini ditemukan sudut yang tenang di mana Anda dapat duduk tanpa gangguan. Pastikan postur tubuh Anda rileks namun tegak, cerminan fisik dari keseimbangan yang ingin Anda capai antara ketenangan dan kewaspadaan. Tutup mata Anda dan visualisasikan luas seluasnya. Aku mau kasih gambaran. Saat kalian bangun pagi, perbanyaklah untuk meditasi. Meditasi adalah memvisualisasikan apa yang kalian inginkan. Jalan yang diukir sekarang membawa fokus Anda lebih dekat dan pikiran hidup Anda sendiri. Hanya sekejap dalam skema besar visualisasi ini bukan untuk mengurangi signifikannya kita, tetapi untuk memahami betapa berharga dan singkatnya keberadaan kita, memahami sifat kehidupan yang temporer ini atau sementara, berfungsi sebagai pengingat yang tajam. Pertama, hal ini menggarisbawahi nilai setiap hari ketika kita benar-benar memahami betapa cepatnya waktu kita cenderung memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting daripada gangguan dan konflik sepele. Bangun dengan pola pikir ini mempersiapkan Anda untuk menjalani hari dengan perasaan yang lebih dalam. Tujuan intinya, ritual pagi ini bukanlah tentang menghadapi kematian dengan rasa takut, tetapi menyambut masa kini dengan cinta, hormat, dan tindakan seperti yang Seneca katakan dengan bijak. Hidup itu panjang jika Anda tahu bagaimana menggunakan dan dengan mendasarkan pagi kita pada hal ini. Latihan kita mengingatkan diri kita sendiri untuk menjalani setiap hari dengan penuh makna dan dengan rahmat. Buatlah jurnal pemikiran Anda. Tindakan membuat jurnal yang mengakar dalam praktik tabah bukan hanya tentang mencatat peristiwa, tetapi ini adalah percakapan intim dengan diri sendiri. Itu adalah tindakan introspeksi terhadap landasan pada masa kerat. Dan pada di masa katarsis, tindakan menerjemahkan pikiran menjadi kata-kata di atas kertas bisa menjadi sangat transformatif. Mulailah dengan memilih jurnal yang sesuai dengan Anda. Ini bisa berupa buku catatan sederhana, buku harian berornamen, atau dokumen digital yang ini milik Anda. Ruang suci tanpa penghakiman dan ekspektasi eksternal. Disitulah pikiran Anda yang mentah dan tanpa filter mulai bernapas. Saat Anda memulai setiap pagi, tuliskan pikiran pertama yang muncul di benak Anda. Bisa jadi itu adalah sisa-sisa mimpi yang tersisa dari perasaan hari sebelumnya, atau antisipasi tentang hari yang akan datang. Tumpahan awal ini membantu membersihkan kekacauan mental, seperti menyapu halaman. Selanjutnya mengalihkan fokus Anda ke rasa syukur dalam permadani besar kehidupan. Mudah untuk terjerat pada apa yang kurang atau apa yang kita miliki. Kita menginginkan, tetapi ketabahan mengajarkan kita nilai penghargaan atas daftar 3 hal yang benar-benar kita syukuri saat ini. Entah itu kehangatan selimutmu, senyuman orang baru yang kita cintai, atau sekedar hak istimewa untuk bangun di hari baru selain rasa syukur selama diri kita sendiri. Refleksi, renungkan prinsip yang tabah atau renungkan tantangan pribadi. Tanyakan pada diri sendiri,
Pertanyaan apakah yang saya ingin atau sejalan dengan nilai-nilai di mana saya bertindak berdasarkan dorongan hati dan bukan alasan kemarin. Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik hari ini, bukan latihan kritik diri, melainkan salah satu kesadaran diri dan pertumbuhan yang terakhir. Tetapkan niat untuk hari itu melalui jurnal Anda. Tuliskan penegasan atau komitmen sederhana yang berdasarkan kebijakan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Ini berfungsi sebagai kompas moral yang memandu tindakan dan keputusan Anda sepanjang hari. Ingatlah, jurnalmu adalah cermin yang mencerminkan dunia batinmu. Itu adalah alat seorang teman yang mentor meditasi Marcus Aurelius. Salah satu teks Taba yang paling berpengaruh dimulai sebagai jurnal pribadinya. Itu adalah cara Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri akan prinsip-prinsip Ta'bah dalam memahami tindakannya dan menavigasi kompleksitas kehidupan. Nomor 3. Nah, ini menetapkan niat sehari-hari, bukan tujuan sementara. Sementara tujuan dan niat mengarahkan jalan kita, mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Secara mendasar, tujuan yang secara inheren berorientasi pada masa depan, fokus pada hasil, pencapaian, dan hasil yang mereka berikan. Tujuan-tujuan di sisi lain menerangi perjalanan mereka saat ini. Jangkar momen yang mengakar kuat dalam nilai-nilai kita dan orang yang kita cita-citakan menjadi ketabahan sehari-hari, pada intinya adalah menekankan. Nah, ini perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Tujuan sering kali dikaitkan dengan hasil eksternal. Meskipun demikian, kadang-kadang bisa berada di luar kendali kita. Jadi, manfaat yang perlu kalian cantumkan dalam pikiran kalian kalau kalian tidak boleh fokus pada apa yang di luar kendali kita. Semua masing-masing punya jalannya, dan siapa yang ingin berhasil di jalannya, maka kamu harus melakukan usaha yang sangat maksimal, karena itu yang akan menentukan hasilmu. Jika kamu melakukan perbuatan atau progres yang kecil, maka hasilmu juga akan kecil. Tapi jika kalian melakukan progres yang besar, maka hasilnya juga akan besar. Mungkin sampai sini video aku kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching. Peace.